Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024. Saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia mati untuk kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kita Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Bacaan kedua Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Dilanjutkan dengan bab 5 ayat 7 sampai dengan 9. Dan Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 19 dilanjutkan dengan bab 4 ayat 42. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini saudara, kita merayakan hari kedua dari Trihari Suci, yaitu Jumat Agung, di mana kita mengenang akan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau 5 hari yang lalu saudaraku yang terkasih, kita semua telah tapak tilas menggiring Yesus masuk ke Yerusalem. Di mana di dalam perjalanannya saudara kita melihat begitu banyak rakyat berkerumun menyambut kedatangan Yesus sambil melambai-lambai tangan yang memegang daun palma. Mereka memuji dan menyembah Tuhan Yesus sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 13. Yesus dielu, dipuji, disembah, bahkan Yesus dinobatkan saudara sebagai Tuhan Raja Israel. Namun mereka tak menyadari saudara apa yang dilakukannya terhadap Yesus saat itu. Kita mau kembali tapak tilas di mana perenungan perjalanan penderitaan Tuhan Yesus hingga ke puncak Golgota. Setelah makan bersama dengan para murid, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke dalam taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yohanes 18 ayat 1. Tak lama dari itu datanglah Yudas yang mengkhianati Yesus bersama dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Yohanes 18 ayat 3. Yesus tahu siapa yang dikehendaki oleh mereka. Dirinya lah yang dicari. Yesus dengan tetap bersikap tenang menghadapi mereka dengan menjawab, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Yohanes 18 ayat 8. Sesudah ditangkap saudara, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Sanhedrin. Dan pada keesokan harinya ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati
ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Saudaraku, salib adalah merupakan suatu kehinaan, saudara, di masa itu dan merupakan kebodohan. Salib merupakan hukuman bagi penjahat besar. Rasul Paulus kepada jemaat Korintus menyampaikan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Yesus Tuhan yang sama sekali tidak bersalah, saudara. Namun Dia mau menyerahkan diri disiksa, didera, dicambuk. Begitu kejinya cambukan demi cambukan yang diterimanya. Tubuhnya tercabik-cabik, berdarah-darah. Melawankah Dia? Tidak. Yesus tetap setia dan taat atas apa yang harus diterimanya demi keselamatan umat manusia, demi keselamatan saya dan saudara. Bencikah Dia kepada mereka-mereka yang mencambuknya? Juga tidak, saudara. Tak sedikit pun benci atau dendam. Justru dari hati yang terdalam, Yesus mengasihani pada mereka semua yang mencabik-cabik tubuhnya. Dia sedih karena mereka tak tahu apa yang sedang dilakukannya saat itu. Kita lihat diri kita saat ini, saudara, yang sering dituduh, dipersalahkan, disakiti, dicerca, dihina. Kita tak terima apa yang diperbuat atas diri kita. Kita sakit, kita benci, kita dendam. Kita sering berasumsi dengan pikiran-pikiran negatif kita. Kita sering tak terima setiap pergulatan yang menghadapi kehidupan kita. Maunya menurut kita perjalanan hidup ini lancar dan aman. Kita tak mau ada liku-liku di sana sini, berbatuan yang tajam yang harus kita lalui. Kita secara tak sadar, saudara, menyalahkan lingkungan kita, menyalahi Tuhan Allah kita. Tapi kita lihat Yesus Tuhan kita tetap setia menjalani pergulatan hidupnya yang memberikan nyawanya, tubuhnya untuk didera, disiksa, saudara. Dia tetap sabar menjalani dan juga tetap menatap ke depan bahwa Allah Bapa tetap bersamanya. Setelah diolok-olok, diludahi, dimakotai duri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Yohanes 19 ayat 17. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus mau mengajarkan kepada kita sekalian, saudara, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti daku. Lukas 9 ayat 23. Saudaraku yang terkasih, bagaimana perjalanan hidup kita saat ini, saudara? Begitu banyak pergulatan yang harus kita hadapi sebagai salib kita.
Setiap kita memiliki pergulatannya masing-masing, saudara. Salib kita masing-masing satu dengan yang lain berbeda-beda. Tidak sedikit dari kita menghadapi pergulatan hidup ini dengan kekuatan kita sendiri, dengan kekuatan atau power yang ada pada kita. Kita tak mau menyangkal diri kita. Di sini, kita sebagai pengikut Kristus dituntut untuk menyangkal diri dan mau pikul salib kita. Bukannya kita lari, saudara. Maukah kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menderita, memikul salib, memikul segala beban dosa kita. Kalau Dia Yesus yang adalah Tuhan mau panggul salibnya, saudara, mari saudara, kita pun juga mau pikul salib kita di dunia ini. Lihat saudara-saudaraku, Yesus tertati-tati memikul salibnya yang besar, yang berat. Dan tujuannya adalah puncak Golgota, masih jauh, saudara. Beberapa kali Yesus terjatuh karena keperian di pundaknya akibat cambukan. Ditambah memikul kayu salib yang begitu berat. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para murid-muridnya. Ditolak oleh bangsanya. Dan dijatuhi hukuman mati sekalipun tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, saudaraku. Melainkan juga dosa-dosa kita semua, saudara. Dosa-dosa saya dan saudara. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesaya 53 ayat 5. Sadarkah kita, saudara, bersikap kebencian, dendam? Kita memberat salib yang dipikul Yesus. Setiap perbuatan dosa kita, amarah, menghakimi saudara-saudara kita, merendahkan orang lain. Kita korupsi, narkoba, berselingkuh, mencuri, berbohong, melawan orang tua. Kita semakin menikam Yesus Tuhan. Sadarkah kita ini, saudara? Sadarkah kita semakin membuat keperihan yang mendalam bagi Yesus? Saat ini Yesus memandang setiap kita yang masih berbuat dosa dengan mata yang perih, memandang kita dan berkata, mari serahkan semuanya itu. Serahkan sekarang. Bertobatlah. Dengan pertobatan kita akan menerima keselamatan. Dengan pertobatan kita diampuni. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita lihat, saudara, saat Yesus didera, disiksa, hingga berjalan tertati-tati memanggul salib, adakah para murid bersama Dia? Semua lari, saudara. Sembunyi-sembunyi, saudara. Sadarkah kita dikala kita sedang jaya, begitu banyak orang yang menghampiri kita. Mereka menganggap saudara-saudara kita. Tapi rasakah kita, saudara,
Dikala kita jatuh, kita terpuruk, di mana mereka? Bagaimana perasaan kita saat mereka lari menjauhi kita, di saat kita membutuhkan mereka, saudara? Inilah yang dialami Yesus. Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata saudara, ternyata masih ada Maria ibunya yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria saja. Kita dapat melihat apa yang disampaikan Tuhan Yesus di hari-hari terakhirnya. Kita harus ingat, saudara, selagi kita masih memiliki ibu saat ini, saudara, ingatlah, saudara, ibu selalu menyertai kita, baik kita dalam keadaan senang, saudara, maupun kita di dalam keadaan duka, di dalam kesulitan. Nama kita selalu disebut dalam doanya. Semua orang boleh pergi dari kita, saudara. Tapi ibu kita, ibu dunia kita selalu bersama kita, bersama dalam suka maupun duka. Itulah pribadi Maria, Bunda Yesus. Layaklah kita berbakti penuh kepada ibu dunia kita yang melahirkan kita, saudara. Jasanya tak dapat dibalas dengan apapun. Lihatlah, saudara, Bunda Yesus Maria dengan setia mengikuti perjalanan salib Yesus. Maria yang selalu setia dan taat melakukan kehendak Bapanya. Maka Yesus sampaikan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Matius 12 ayat 50. Untuk itulah, saudara, kita sebagai umat Katolik sungguh sangat menghormati Maria, Bunda Yesus. Dan kita juga menganggap, menerima dia sebagai bunda kita. Yesus tertatih-tatih memikul salibnya hingga jatuh kembali, saudara. Yesus tak kuat lagi menahan beban yang begitu berat. Yesus pun diperbantu oleh Simon dari Kirene untuk memikul salibnya. Ada satu titik, saudara, kita tak kuat menghadapi pergulatan-pergulatan yang kita hadapi. Bagi kita orang Kristen, pengikut Kristus, saudara, salib sungguh tidak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, saudara, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Saudaraku, hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak, saudara. Dan tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh dalam dosa.
Atau kalau kita menjatuhkan orang lain, saudara, dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi, kita bangkit, saudara. Mari saudaraku yang terkasih, bermohonlah belas kasih pengampunan dari Tuhan Yesus dengan berjanji mau bertobat, saudara. Pengampunan akan kita terima. Pemulihan dan kesembuhan akan kita terima. Sudah selesaikah penderitaan Tuhan Yesus? Belum, saudara. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi di atas jubahku. Yohanes 19 ayat 23 sampai dengan 24. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya saat ini? Apakah kita semakin menghina dia, saudara, dengan memperolok-olok, mempermainkan iman kita hingga menjual dia, saudara? Atau kita menambah cambukan deraan dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita semakin menikam tubuh Yesus. Sudahkah kita melakukan seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawan aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius 25 ayat 36. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Tersalibnya Tuhan Yesus. Maka manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 6. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus wafat. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Roma 6 ayat 8. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Kematian Yesus menghasilkan kemenangan di dalam kebangkitannya. Dalam kebangkitan kita pun ikut bangkit menjadi manusia yang diperbaharui. Sekarang aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah
hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Roma 8 ayat 13 sampai dengan 14 dan 19. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Mari saudaraku, oleh kematian Tuhan kita Yesus, kita disertakan mati bersama Yesus, dan oleh kebangkitannya kita pun dibangkitkan dengan hidup baru yang dipimpin roh. Biarlah kita boleh hidup dipimpin roh dan menghasilkan buah yang manis dan lebat. Janganlah kita berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Tuhan Allah kami yang telah mengorbankan nyawa-Mu bagi kami, agar kami beroleh keselamatan hidup kekal. Biarlah Roh Kudus boleh memampukan kami untuk senantiasa setia dan taat akan kehendak-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Aleichem.